mempunyai tingkat keamanan yang bagus ya. Jadi saya memutuskan untuk join. Apalagi saya lihat ada backup dari Pak Susilo, ya, Pak Lili ya, untuk memotivasi kita untuk membuat marketing plan, dan apalagi didukung sama website yang bagus ya. Kapan aja kita bisa lihat itu sudah terpapar semua, ada berapa di kiri, berapa di kanan ya, untuk marketing plan bagus. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa dokter sibuk masih mau ngurusin beginian gitu ya, masih mengurus beginian. Pertama, motivasi saya adalah barang ini bagus ya, barang ini berkhasiat karena saya sudah minum sendiri ya. Saya selalu taruh di status saya, tiap pagi saya minum, siang saya minum ya, hampir 2 kali atau sampai 3 kali. Dan kebetulan saya menderita penyakit hipertensi ya. Awal pertama memang itu banyak sekali diuretik atau kencing-kencing ya, akhirnya tentu saja tensi saya mulai perlahan-lahan stabil ya, perlahan-lahan stabil dan jadi bagus. Perlu diketahui bahwa mungkin kalau dilihat manfaat dari bunga telang ada buat kerontokan, buat mata, buat hipertensi, buat diabetes, kan ini mana mungkin ya satu produk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, saya kasih jawabannya ya, bahwa hampir 90% ya, 90% penyakit dari tubuh kita itu karena perbuatan kita sendiri ya. Selebihnya itu karena virus, karena bakteri, ya, karena jamur, karena parasit. Jadi hampir 90% karena perbuatan kita sendiri. Karena bisa terjadi hipertensi, ya, karena kita terlalu banyak konsumsi garam atau terlalu gemuk. Bisa terjadi karena jantung koroner, karena kita terlalu suka makan lemak. Bisa terjadi diabetes, ya, karena mungkin pankreasnya tidak berfungsi dengan bagus. Nah, kenapa tidak mungkin satu obat, ya, atau satu ekstrak dari bunga telang ini memperbaiki itu semua? Kalau 90% disebabkan oleh penyakit yang dari dalam tubuh kita sendiri. Iya nggak, Pak Susilo ya? Nah, ini yang menjadi dasar kita bahwa kemungkinan itu bisa terjadi karena orang makan obat diabetes, orang makan obat hipertensi, nggak ada yang menyembuhkan. Kalau ada yang menyembuhkan, kasih tahu saya. Ya, saya mau belajar sama dia gitu. Kalau bisa menyembuhkan itu kasih tahu ya. Tetapi makan obat hipertensi, makan obat diabetes itu seumur hidup. Kenapa? Supaya pabriknya laku, ya kan? Supaya makin banyak orang makan makanan yang produksi dari mereka, ya, karena nggak ada yang menyembuhkan. Semua ya memang udah nasibnya, ya, konsumsi saja obat itu selama hidup ya, obat diabetes, obat hipertensi, kalau nggak dimakan ya tinggi lagi. Kenapa kita tidak mencoba cara baru yang memungkinkan kita untuk bebas dari obat-obat tersebut? Gitu, ya. Kalau dibilang, oh tidak mungkin, tidak ada. Loh, nenek moyang kita dulu bagaimana? Apakah pabrik itu sudah ada sebelum nenek moyang kita lahir? Toh mereka bisa bebas dari hipertensi, tidak ada yang tinggi diabetes dan lain-lain. Dan justru sekarang setelah banyak pabrik obat, justru malah banyak sekali penderitanya gitu loh. Makin banyak penderita yang menderita hipertensi, menderita jantung koroner, hipertensi, kanker bahkan. Nah, hampir 90% yang penyakit yang disebabkan oleh tubuh kita sendiri itu kita bisa obati dengan 4 pilar. Yang pertama dari pikiran, ya. Pikiran atau mind itu sangat mempengaruhi ya cycle atau sistem pengaturan sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi kalau pikirannya jangan terlalu stres, susah ya, sel-sel akan terganggu kerjanya, pasti akan tidak berfungsi maksimal. Makanya pikiran harus relax ya. Kedua dari food ya. Nah, food ini sekarang banyak sekali junk food ya, makanan-makanan kotor yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Apalagi gampang tinggal pencet-pencet dikirim, kita makan. Nah, ini tentu harus kita balance ya. Nah, balance-nya ini dengan ekstrak dari bunga telang ya, karena kaya dengan antioksidan itu, sehingga radikal bebas dibabat semua, tidak bisa berkembang, dan tubuh kita, sel-sel ini punya waktu untuk repair, untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Bahkan ada satu pengalaman saya, seorang penderita kanker hepar itu pergi ke Tibet. Dia melepaskan semua kerjaannya, dia pergi ke Tibet, dilakukan meditasi, high oksigen tinggi, konsentrasi tinggi, sel kanker itu mati. Power of our body. Jadi kemampuan tubuh kita itu luar biasa, jangan disepelekan. Oh, mana mungkin cuman ekstrak kayak gini aja bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Jadi mana mungkin, itu karena kita kurang kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Dan ekstrak dari bunga telang ini adalah sebagai katalisator, mempermudah supaya tubuh kita mencapai achievement untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita buat sendiri, hipertensi, diabetes ya, terus kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi. Nah, karena itu tadi Pak Susilo udah bilang, coba dulu 1 bulan. Jadi jangan nyerah, jangan
2 hari, 3 hari udah nggak ada perubahan, saya merasa produk ini nggak berjalan. Kita coba dulu sampai 1 bulan, bahkan kalau bisa 2 bulan, karena tidak ada yang instan. Ya, apapun harus dengan proses. Ya, tidak bisa, ya Anda dapat penyakitnya mungkin 1 tahun, 2 tahun, tapi mau nyembuhnya 2 hari, kan nggak mungkin. Ya, bahkan dengan menggunakan ekstrak ini, kita bisa mencapai kesembuhan dalam waktu 2 bulan, itu udah bagus sekali. Nah, jadi perlu diingat bahwa tubuh kita itu sudah cukup memberikan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadi 90% tadi. Ya, mungkin kalau antibiotik, antivirus itu dibutuhkan karena ada invasi dari luar, anti jamur ya. Tapi kalau yang lain, kita coba bantu tubuh kita healing sendiri dengan memperbaiki pikiran kita, memperbaiki makanan kita, memperbaiki minuman kita, dan terakhir adalah memperbaiki lingkungan kita. Ya, kalau kita tinggal di daerah berpolusi dan lain, tentu saja pasti akan rusak terus tubuh kita kan, minuman yang tidak bagus dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itulah pendapat saya tentang ekstrak bunga telang. Di samping itu juga ada AXA, ada glukola, dan menurut saya juga produk-produk unggulan yang bisa kita pergunakan untuk sesuai dengan kebutuhan ya. Karena mungkin glukola lebih fokus kepada persendian ya, AXA lebih fokus untuk kelainan-kelainan buat pencernaan, buat stamina dan lain-lain ya. Nah, untuk bunga telang saya lihat memang ini untuk pengalaman saya sendiri bagus untuk merepair sel. Ya, jadi banyak saya pakai di pasien saya untuk yang fistula ani, yang untuk pasca operasi wasir, ya mereka melakukan rendaman dengan air yang diteteskan oleh bunga telang tadi. Dan itu recovery dari lukanya itu cukup signifikan. Yang biasanya sembuh dalam waktu 3 minggu, ini 2 minggu aja udah cukup. Nah, ini menjelaskan bahwa memang itu berkhasiat. Di samping itu mereka juga minum ya, saya suruh minum dan suruh rendam dengan menggunakan air bunga telang ini gitu loh. Sebenarnya saya udah pernah mencoba dahulu kala ya dengan bunga telang dicampur dengan sirih. Tapi sekarang lebih praktis ya, gampang, tinggal dibawa tetes saja, ditetesin udah beres ya, nggak perlu lagi kita godok-godok dan lain-lain. Sangat gampang, sangat mudah, kita tinggal tetesin aja beres. Nah, itulah keunggulan dari ekstrak bunga telang ini, dan saya rasa kakak-kakak di Garudaku tetap semangat ya, yakin ya produk ini bisa sampai ke semua golongan ya, karena produknya juga terjangkau sekali ya, 150.000 rata-rata terjangkau, mau di kota mau di daerah itu pasti bisa beli ya. Nah, ini salah satu harapan saya ke depan bahwa memang karya anak bangsa, produknya yang unik ya, produk yang memang bisa menyembuhkan, ini bisa beredar luas di seluruh masyarakat Indonesia. Karena banyak sekali tawaran produk yang datang ke saya yang masuknya itu harus 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sedangkan produk ini nggak bakal bisa dinikmati oleh masyarakat bawah, ya kan? Dan saya nggak mau. Kesehatan adalah milik kita bersama, bukan pilih kasih untuk elit tertentu, untuk golongan tertentu, itu tidak boleh. Kita harus bisa menyebarkan kesehatan ini ke seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Karena itu kita harus fokus ya, rapatkan barisan semua, selalu ikuti acara hari Sabtu ini bersama mentor kita Pak Lili, Pak Susilo ya, biar kita makin hebat, makin fokus dan bisa menyebarkan untuk memperluas jangkauan dari Garudaku dan produk-produk. Terima kasih, saya Dr. Tony. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Dr. Tony.